Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur membayar pajak dengan uang koin. Ya, aksi nekat itu dilakukan sebagai bentuk protes karena pajak bumi bangunan melonjak hingga 400%. Saya ada pajak beratan yang Fatah Rohim, warga desa Pulolor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendatangi kantor Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah untuk memprotes Kepala Bapenda karena pajak bumi bangunan melonjak hingga 400%. Sebagai bentuk protes, Fatah membayar pajak dengan uang koin 1 galon penuh. Sempat terjadi adu mulut antara Fatah dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fatah, pajak tanah dan rumahnya sebelumnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu naik menjadi Rp1.300.000. Adalah bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes waktu itu. Nah, ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Kepala Bapenda Jombang, Hartono, menyebut penetapan pajak berdasarkan hasil analisa NJOP yang dilakukan oleh pihak ketiga. Namun ditemukan banyak kesalahan. Jadi gini, karena prosesnya ini nilai jumlah SPT-nya sangat banyak dan itu tersistem dalam aplikasi, kita tidak bisa melihat satu persatu. Karena apa? Tidak semua naik, semua juga ada yang turun. Nah, dari aplikasi kami kita kesulitan untuk bagaimana menata yang naik. Saat ini Bapenda Jombang membuka layanan perbaikan NJOP bagi warga. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Jelang demo besar-besaran di Pati, besok warga berkumpul di halaman kantor Bupati. Ya, warga menggelar doa bersama dan mengumpulkan donasi. Di tengah hujan deras, ratusan warga Pati berkumpul di alun-alun dan halaman kantor Bupati untuk memprotes tindakan Bupati Sudewo yang dinilai arogan. Hujan deras yang mengguyur pun membuat donasi yang terkumpul basah kuyup. Warga berupaya mengamankan barang-barang donasi dengan plastik, terpal maupun spanduk. Meski di tengah guyuran hujan, warga tetap bertahan di depan posko donasi bersalawat untuk menuntut Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Sebagian warga lainnya bahkan melakukan ritual khusus sebelum gelaran aksi 13 Agustus mendatang. Sementara itu, gerakan masyarakat menanggapi kenaikan PBB P2 terus bergulir walaupun Bupati telah membatalkan kebijakan tersebut. Warga terus melakukan aksi damai di depan pendopo Bupati. Bahkan beragam aspirasi warga mengerucut pada pemakzulan Bupati. Menanggapi isu pemakzulan dirinya, Sudewo mengimbau agar warga tidak terprovokasi akan isu yang sedang berhembus. Dirinya juga sudah meminta maaf terkait kenaikan PBB dan juga kebijakan 5 hari sekolah yang akhirnya telah dibatalkan. Masyarakat Pati saya minta itu tetap tenang, ya, ikut menjaga Kabupaten Pati ini supaya suasananya kondusif. Karena Kabupaten Pati itu milik semua warga Kabupaten Pati, tidak milik segelintir orang yang keras-keras. Menjaga situasi kondusif, dan saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis, ya kan, nggak ada kecurangan apapun. Kok mau digulingkan oleh segelintir orang? Meski demikian, warga Pati terus memberikan donasi beragam kebutuhan untuk aksi demonstrasi 13 Agustus mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Andi, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Bupati Sudewo telah membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo di pendopo Pati guna menjaga keamanan di wilayah Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat.
Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Ayus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tidak hanya rekening e-wallet, ternyata blokir rekening yang dilakukan PPATK kini juga menyasar rekening milik sejumlah tokoh agama. Ya, Ustadz Dasat Latif hingga Ketua MUI Holil Nafis ini menjadi korban blokir rekening oleh PPATK. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar ini mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Tidak hanya Ustadz Dasat Latif, rekening Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Holil Nafis juga diblokir. Padahal rekening ini digunakan untuk menyimpan uang yayasan miliknya. Memang benar salah satu rekening yayasan saya yang mungkin dari awal tahun tidak diaktifkan karena hanya untuk menyimpan dana kecil sih, nggak banyak. Tapi pas kemarin kita mau pakai ternyata diblokir pada Selasa lalu. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan PPATK membuka kembali 28 juta rekening yang sempat dihentikan transaksinya sementara. Rekening tersebut dibuka kembali setelah pihak PPATK mengecek kelengkapan dokumen hingga keberadaan nasabah. Sebelumnya PPATK memblokir sementara rekening pasif atau dorman dalam waktu tertentu. Rekening yang dibukukan tidak dirampas negara, namun hanya diblokir sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji yang mencapai 1 triliun rupiah. Ya, angka tersebut didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menduga kerugian negara dalam kasus korupsi haji itu lebih dari 1 triliun rupiah. Namun demikian pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan kasus korupsi haji ke penyidikan. Namun KPK belum menetapkan tersangka.
hitungan internal KPK, namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK. Hitungan internal KPK, namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun.